Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang pengendalian strategi. Sebelum itu, perkenalkan saya Maya Safitri dan rekan-rekan saya Sakina Al-Rasida dan Nafira Pusfasari. Pertama, kita akan membahas tentang pengendalian strategi. Jadi, pengendalian strategi adalah usaha manajemen untuk melacak suatu strategi saat dilaksanakan, mendeteksi masalah-masalah atau perubahan-perubahan dalam asumsi dasarnya, dan membuat penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Selanjutnya yaitu membentuk pengendalian strategi. Pengendalian strategi dapat dianalogikan sebagai suatu bentuk pengendalian kemudi. Selama periode waktu antara pelaksanaan awal sebuah strategi dan pencapaian hasil-hasil yang diinginkan, investasi ditanamkan dan banyak proyek perlu tindakan dilakukan untuk melaksanakan strategi tersebut. Ada 4 jenis jasa pengendalian strategis. Yang pertama yaitu pengendalian premi, yang kedua pengamatan strategis, yang ketiga pengendalian berupa peringatan khusus, yang keempat pengendalian atas implementasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nefira. Pengendalian premis. Pengendalian premis merupakan proses manajemen dari pemeriksaan secara sistematis dan terus-menerus untuk menentukan apakah pemikiran yang menjadi dasar strategi masih berlaku atau tidak. Di sini ada 2 faktor. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan, suatu perusahaan memiliki sedikit pengendalian atau bahkan tidak memiliki pengendalian terhadap faktor lingkungan. Faktor-faktor ini berpengaruh besar terhadap keberhasilan strateginya, dan strategi-strategi ini biasanya didasarkan pada premis-premis utamanya. Dan faktor kedua, faktor industri. Perusahaan dalam suatu industri dipengaruhi oleh faktor-faktor industri, pesaing, pemasok, produk pengganti, dan hambatan untuk masuk merupakan beberapa faktor industri yang dijadikan sebagai asumsi. Selanjutnya, pengamatan strategis. Pengendalian premis merupakan pengendalian terfokus, tetapi pengamatan strategis bersifat tidak terfokus. Pengamatan strategis dirancang untuk memantau secara luas berbagai peristiwa di dalam dan luar perusahaan yang mungkin sekali mempengaruhi jalan strateginya, yang dimana ide dasar di balik pengamatan strategis ini begitu penting. Namun, informasi yang tidak diantisipasi mungkin ditemukan oleh suatu pemantauan umum dari sumber-sumber informasi yang banyak. Selanjutnya yaitu pengendalian berupa peringatan khusus, yang merupakan bagian dari ketiga lainnya adalah pengendalian berupa peringatan khusus. Pengendalian berupa peringatan khusus adalah pemikiran kembali yang teliti dan kebanyakan cepat dari strategi perusahaan karena sebuah peristiwa yang mendadak dan tidak diharapkan. Peristiwa tragis 11 September 2011, pengakuisisian tiba-tiba oleh sebuah perusahaan atas pesaing utamanya, kesulitan produk yang tidak diharapkan, sementara yang lain mempertimbangkan apa yang akan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian peringatan khusus merupakan kunci bagi perusahaan yang menggunakan selebritas menjadi dua produknya. Fakta strategi pada saat yang hampir bersamaan keberhasilan pendaratan usai di Hudson River di New York menyelamatkan 155 nyawa dalam penerbangan tersebut, dan suatu pengingat akan United Airlines pada 11 September 2001 menunjukkan bagaimana tim krisis perusahaan-perusahaan dan rencana kontingensi menjadi bagian dari proses pengendalian peringatan khusus. Dan pengendalian peringatan khusus terbagi menjadi 3, yaitu pengendalian atas implementasi, pemantauan tujuan atau proyek strategis, dan pemeriksaan peristiwa penting. Metode kartu skor berimbang, suatu pendekatan alternatif yang menggabungkan operasi dan pengendalian strategis yang dikembangkan oleh Profesor Robert Kaplan dan David Norton dari Harvard Business School, adalah suatu sistem yang mereka namakan kartu skor berimbang. Kartu skor berimbang mengusulkan agar kita melihat organisasi, mengembangkan standar pengukuran, serta mengumpulkan data dan menganalisanya berdasarkan pada perspektifnya berikut, yaitu yang satu,
perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kedua, perspektif proses bisnis. Ketiga, perspektif pelanggan. Keempat, perspektif keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.